Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yanyan. Kami dari kelompok 2, saya Nada Yasmin. Saya Asya Chandra Lestari. Pada presentasi ini kami akan membawakan materi mengenai kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Yang pertama ada kesalahan komponen dan ambiguitas. Klasifikasi kesesatan. Dalam sejarah perkembangan logika, terdapat berbagai macam tipe kesesatan yang dilakukan dalam penalaran. Namun, suatu model klasifikasi kesesatan yang dianggap memadai hingga saat ini belum dapat dilakukan. Dan memang sulit untuk menemukan suatu sistem klasifikasi yang dianggap baku dan dapat diterima semua ahli, mengingat cara bagaimana penalaran manusia mengalami kesesatan sangat bervariasi. Kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi atau materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahaya yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulan. Selanjutnya ada kesesatan bahasa. Setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri dan masing-masing kata itulah dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan arti kalimat yang bersangkutan. Maka, meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya. Ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat itu dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Berikut adalah beberapa bentuk kesesatan karena penggunaan bahasa. Yang pertama ada kesesatan aksentuasi. Definisinya itu pengucapan terhadap kata-kata tertentu yang perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Perubahan dalam tekanan terdapat suku kata dapat menyebabkan perubahan arti. Karena itu, kurangnya perhatian dalam tekanan ucapan dapat menimbulkan perbedaan arti sehingga penalaran mengalami kesesatan. Berikut ada kesesatan aksentuasi verbal. Contohnya, serang atau kota dan serang atau tindakan menyerang dalam pertempuran. Contohnya ada apel yaitu buah dan apel bendera yaitu menghadiri upacara bendera. Selanjutnya yang kedua ada kesesatan equivokasi, yaitu term yang mempunyai lebih dari satu arti. Karena itu bila dalam suatu penalaran terjadi pergantian arti dalam sebuah term yang sama, maka terjadilah kesesatan penalaran. Contoh dari kesesatan equivokasi verbal yaitu teh, yaitu tumbuhan atau jenis minuman, dengan teh bahasa Sunda atau kata imbuhan. Yang selanjutnya contoh kesesatan equivokasi nonverbal. Contohnya menggunakan kain atau pakaian putih-putih berarti orang suci. Di India, wanita yang menggunakan kain dari sari putih umumnya adalah janda. Yang ketiga ada kesesatan amfiboli. Kesesatan ini terjadi bila konstruksi suatu kalimat sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang. Sebuah karena letak sebuah kata atau term tertentu dalam konteks kalimatnya. Akibatnya, timbul lebih dari dan satu penafsiran mengenai maknanya, padahal hanya salah satu saja yang benar dan yang lain pasti salah. Contohnya, dijual kursi bayi tanpa lengan. Faedah yang pertama, dijual suatu kursi untuk seorang bayi tanpa lengan. Faedah duanya, dijual suatu kursi tanpa dudukan lengan khusus untuk bayi. Penulisan yang berlaku adalah dijual kursi bayi tanpa lengan kursi. Yang keempat ada kesesatan metaforis. Kesesatan ini terjadi sebab percampuradukan faedah kiasan dan faedah sebenarnya.
faedah terdapat unsur persamaan dan sekaligus perbedaan selang kedua faedah tersebut. Tetapi bila dalam suatu penalaran faedah kiasan disamakan dengan faedah sebenarnya, karenanya terjadilah kesesatan metaforis yang dikenal juga kesesatan sebab analogi palsu. Contohnya, pemuda adalah tulang punggung negara. Penjelasan kesesatannya, pemuda di sini adalah faedah sebenarnya dari orang-orang yang berusia muda, sedangkan tulang punggung adalah faedah kiasan sebab negara tidak memiliki tubuh biologis dan tidak memiliki tulang punggung layaknya makhluk vertebrata. Berikut ada kesesatan relevansi, yaitu sesat pikiran yang terjadi sebab argumentasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah kepada keadaan pribadi dan karakteristik personal seseorang atau lawan bicara, yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi gagasannya. Kesesatan ini timbul apabila orang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Faedahnya secara logis kesimpulan tersebut tidak terkandung dalam atau tidak adalah dalam implikasi dari premisnya. Sah penalaran yang berisi kesesatan relevansi tidak menampakkan benarnya hubungan logis selang premis dan kesimpulan, walaupun secara psikologis menampakkan benarnya hubungan. Namun kesan akan adanya hubungan secara psikologis ini seringkali menciptakan orang terkecoh. Berikut ada argumentum ad hominem 1, yaitu argumen yang diarahkan untuk menyerang manusianya secara langsung. Ukuran logika dihubungkan dengan kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang yang sebenarnya tidak relevan. Jenis ini adalah keadaan pribadi dan karakteristik personal yang melibatkan gender, fisik, sifat, dan psikologi. Contohnya, seorang juri lomba menyanyi memilih kandidat yang cantik sebagai pemenang, bukan sebab suaranya yang bagus, tetapi sebab parasnya yang lebih cantik dibandingkan dengan kandidat lainnya. Walaupun suara kandidat yang lainnya lebih bagus. Yang kedua, argumentasi ad hominem 2, yaitu menitikberatkan pada hubungan yang ada di antara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya. Pada umumnya, argumen ini menunjukkan pola pikir yang diarahkan pada pengutamaan kepentingan pribadi. Jenis ini adalah suka, tidak suka, keperluan kelompok, bukan himpunan, dan hal-hal yang bersesuaian dengan SARA. Contohnya, dosen tidak meluluskan mahasiswa sebab mahasiswanya bersumber dari suku yang ia tidak suka dan sering protes di kelas, bukan sebab prestasi akademiknya yang buruk. Yang ketiga ada argumentum ad baculum, yang latinnya itu baculus artinya tongkat atau pentungan, biasanya digunakan oleh seorang bila ia berada di bawah suatu ancaman hukuman. Gagasan ini dikenal juga dengan gagasan ancaman, yang adalah pernyataan atau keadaan yang mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan gagasan jika menolak akan membawa dampak yang tidak diminta. Contohnya, seorang anak yang belajar bukan sebab ia akan lebih pintar, tetapi sebab sekiranya ia tidak terlihat masih belajar, ibunya akan datang dan mencubitnya. Contoh yang kedua, pengendara motor yang selesai pada lampu merah bukan sebab ia menaati peraturan, tetapi sebab ada polisi yang mengawasi dia dan ia takut ditilang. Yang keempat ada argumentum ad misericordiam. Definisinya yang latinnya itu misericordia, artinya belas kasihan. Merupakan kesesatan yang dilakukan karena orang menyampaikan suatu penalaran dengan tujuan untuk memperoleh rasa belas kasihan dari orang lain.
Contohnya, pengemis yang membawa anak bayi tanpa celana dan digeletakkan tidur di trotoar. Contoh yang kedua, pencuri motor yang beralasan bahwa ia miskin dan tidak bisa membeli sandang dan tangan. Selanjutnya ada argumentum ad populum. Definisi dari Latinnya itu populus artinya rakyat atau massa. Adalah penalaran yang diajukan untuk meyakinkan para pendengar dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat atau orang banyak. Contohnya, 1 juta orang Indonesia menggunakan jasa layanan seluler X karenanya sudah pasti itu layanan yang bagus. Contoh yang kedua, seluruh orang yang kita anggap bersikap pro presiden, karenanya kita juga tidak akan mengkritik presiden. Yang keenam ada argumentum ad verecundiam. Disebut juga argumentum auctoritatis. Latisnya itu autoritas, artinya kewibawaan. Nilai suatu penalaran terutama ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakan. Sikap semacam ini mengandaikan bahwa kebenaran bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan bukan sesuai penalaran sebagaimana harusnya, melainkan tergantung dari siapa yang menyebutnya. Contoh salah satunya apa yang diistilahkan ulama A pada kampanye itu pasti berlaku. Contoh lainnya, apa yang diistilahkan pastor B dalam iklan itu pasti berlaku. Next. Yang ketujuh ada lignano elenchi. Definisinya terjadi bila seseorang menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan premisnya. Ini memperlihatkan loncatan sembarangan dari suatu premis kesimpulan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan premis. Dalam kesesatan ini biasanya prasangka, emosi, dan perasaan subjektif lebih memainkan peran. Contohnya, kasus pembunuhan umat minoritas difokuskan pada agamanya, bukan pada tindak kekerasannya. Yang kedua ada seorang pejabat berbuat dermawan. Sudah pasti dia tidak tulus atau mencari muka. Yang ketiga ada aku tidak percaya aktivis mahasiswa yang naik mobil pribadi ke kampus. Dan yang terakhir, sia-sia cakap politik sekiranya mengurus keluarga saja tidak becus. Yang kedelapan ada argumentum ad ignorantiam. Terjadi bila seseorang menyimpulkan bahwa suatu pernyataan tertentu adalah benar karena penyangkalannya tidak terbukti salah atau menyimpulkan bahwa suatu pernyataan tertentu adalah salah karena penyangkalannya tidak terbukti benar. Contohnya, aku belum pernah lihat Tuhan, setan, dan hantu. Sudah pasti mereka tidak benar. Yang kedua ada sebab tidak benar yang berdemonstrasi, aku anggap seluruh warga setuju kenaikan BBM. Yang ketiga ada diamnya pemerintah atas tuduhan konspirasi berarti sama saja menjawab ya, padahal belum tentu. Dan yang terakhir pernyataan di atas adalah sesat pikir belum tentu bila seseorang tidak mengetahui sesuatu itu ada atau tidak, bukan berarti sesuatu itu benar-benar tidak benar. Next. Yang ke-9 ada petitio principii. Aristoteles dalam Prior Analytic menulis mengenai petitio principia adalah kesesatan yang terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran di mana di dalamnya premis dipergunakan sebagai kesimpulan dan sebaliknya. Kesimpulan menjadi premis sehingga walaupun rumusan atau teks kalimat yang dipergunakan berbeda, sebetulnya sama definisinya. Contohnya, belajar logika berarti mempelajari metode berpikir akurat, sebab di dalam berpikir akurat benar logika. Guru, kelas dimulai jam
7.30. Kenapa kamu tidak datang jam 8.30? Murid, ya sebab aku terlambat. Kesesatan ini juga dikenal sebab pernyataan berupa pengulangan prinsip dengan prinsip. Selanjutnya ada false cause. Apabila seseorang menganggap sesuatu sebagai penyebab, padahal bukan penyebab. Contohnya, seorang pemuda setelah dikenal baru putus cinta dengan pacarnya, esoknya sakit. Tetangganya menyimpulkan bahwa sang pemuda sakit sebab baru putus cinta. Kesesatan ini padahal diagnosa dokter adalah si pemuda terkena radang paru-paru, sebab norma budayanya merokok tanpa jeda semenjak 10 tahun yang lalu. Yang ke-11 ada kesesatan karena komposisi dan divisi. Kesesatan karena komposisi dilakukan bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa yang benar atau yang berlaku bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu pasti juga benar atau berlaku bagi seluruh kelompok secara kolektif. Contohnya, Badu ditilang oleh polisi lalu lintas di sekitar perlintasan Sudirman dan Tamrin. Dan polisi itu menanti uang sebesar 100.000 bila Badu tidak akan ditilang. Karenanya, seluruh polisi lalu lintas di sekitar perlintasan Sudirman dan Tamrin adalah pasti pelaku pemalakan. Kesesatan karena divisi bila seseorang beranggapan bahwa apa yang benar atau berlaku bagi seluruh kelompok secara kolektif pasti juga benar atau berlaku bagi individu-individu dalam kelompok itu. Contohnya, banyak pejabat pemerintah korupsi. Yahya Zaini adalah anggota DPR. Karenanya, Yahya Zaini juga korupsi. Yang ke-12 ada kesesatan aksidensi, yaitu memaksakan aturan-aturan atau cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental. Situasi ini adalah situasi yang bersifat kebetulan penyebab yang sesungguhnya. Contohnya, gula adun sebab gula adalah sumber energi. Karenanya gula juga adun juga penderita diabetes. Contoh yang kedua, orang yang makan banyak daging akan menjadi kuat dan sehat. Sebab itu, vegetarian juga seharusnya makan banyak daging supaya sehat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asya. Baik, terima kasih Nada. Di sini kami lanjutkan kembali. Yang ke-13 adalah kesesatan karena pertanyaan yang kompleks. Di sini kesesatan ini bersumber pada pertanyaan yang seringkali disusun sedemikian rupa sehingga sepintas tampak sebagai pertanyaan yang sederhana namun sebetulnya bersifat kompleks. Contohnya, apakah kamu yang mengambil majalahku? Jawab ya atau tidak. Pertanyaan ini sulit dijawab hanya dengan ya dan tidak, apalagi bila yang ditanya merasa tidak pernah mengambilnya. Yang ke-14 adalah appeal to emotion, di mana argumentasi yang diberikan dengan sengaja tidak terarah kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi dibuat sedemikian rupa untuk menarik respon emosi si lawan cakap. Respon emosi ini bisa berupa rasa keliru, takut, bangga, atau sebagainya. Contohnya, seorang anak tidak mau menghabiskan makanannya, lalu sang ibu menasihatinya untuk memikirkan anak-anak yang kelaparan di Afrika yang tidak bisa mendapatkan makanan yang layak. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kesalahan relevansi. Kesalahan relevansi sendiri atau fallacy atau kesesatan ialah kesalahan yang sering terjadi dalam aktivitas berpikir karena penyalahgunaan bahasa secara verbal dan atau relevansi. Kesesatan atau fallacy merupakan bagian logika yang mempelajari beberapa jenis kesesatan penalaran sebagai lawan dari narasi logis.
Sementara itu, pengertian dari logical fallacy ini atau kesesatan logika merupakan cacat atau sesat penalaran yang tidak hanya sering secara tidak sengaja digunakan oleh orang-orang yang kemampuan penalarannya ini terbatas, tetapi juga sering atau secara sengaja digunakan oleh orang-orang tertentu termasuk media untuk mempengaruhi orang lain. Fallacies of relevance adalah tipe logical fallacy yang paling sering ditemui. Fallacy ini adalah fallacy yang memiliki pernyataan atau narasi yang tidak sesuai dengan konklusinya. Ada 7 fallacy tipe relevansi itu, yaitu yang pertama ada the equal to the populace, di mana fallacy yang muncul karena konklusinya mengacu pada anggapan yang bersifat populer. Biasanya sering terdapat pada suatu produk iklan. Contohnya, semua perokok selalu diidentifikasikan dengan pria yang jantan. Apabila ada seorang pria tidak merokok, menurut anggapan populer atau umumnya pria tersebut tidaklah jantan. Yang kedua adalah the apple to the emotion, di mana fallacy yang timbul dari narasi pemikiran yang bersifat mengasihani, bermurah hati, ketidaktegaan, atau terkait dengan hati nurani. Cirinya adalah menggunakan manipulasi perasaan atau emosi seseorang dalam berargumen daripada membuat argumen yang logis. Biasanya ini sering terjadi pada kasus-kasus peradilan hukum. Contohnya, semua pelaku pencurian wajib dihukum penjara ditindak secara pidana. Maijah yang berumur 70 tahun mengambil sebuah buah mangga yang jatuh dari pohon tetangga tanpa izin. Maka Maijah ini dapat diklasifikasikan sebagai seorang pencuri dan wajib dihukum penjara. Yang ketiga ada the red herring, di mana fallacy yang mengalihkan perbincangan dari permasalahan utama. Tujuannya adalah untuk membingungkan orang atau untuk mengalihkan fokus orang lain. Tujuannya ini untuk membingungkan orang, biasanya lebih sering digunakan dalam politik pencitraan. Contohnya, Mr. Richie Rich Sugiharto bin Tajir Melipir adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Utang Mr. Richie ini adalah 24 triliun rupiah. Fakta. Namun, karena Mr. Richie ini adalah orang terkaya di Indonesia dan berbagai kampanye di media menyatakannya demikian, maka orang-orang awam sudah pasti berpikiran apabila melakukan investasi di perusahaan Mr. Richie akan aman-aman saja tanpa gangguan, karena Mr. Richie ini adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Yang keempat ada the attack on the person, di mana fallacy yang narasinya menyerang pihak orang tertentu yang sedang memegang peranan. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan citra pihak tertentu dengan narasi yang tidak didasari fakta yang jelas. Contoh, semua orang yang memiliki senjata pemusnah massal adalah teroris dan harus dihancurkan. Mr. X memiliki senjata pemusnah massal yang diklaim ini oleh Mr. Y, maka Mr. X ini adalah teroris dan harus dihancurkan. Sedangkan di sini apakah benar Mr. X benar-benar memiliki senjata pemusnah massal atau hanya klaim dari Mr. Y? Yang kelima ada the equal to force, di mana fallacy yang narasinya dibekali oleh kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut bisa berasal dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk memaksa. Contohnya di sini ada pada pemilu Presiden Republik Indonesia zaman lalu, di mana semua orang memilih Partai X, terutama untuk keluarga dari pegawai pemerintahan. Alasan orang memilih Partai X adalah karena Partai X adalah partai yang sempurna dan tidak ada partai lain yang sebaik Partai X. Yang keenam ada missing the point atau irrelevant conclusion, di mana fallacy yang narasinya tidak terkonstruksi kuat sehingga ketika ada bantahan dari narasi lain, maka narasi awal menjadi lemah dan malah mendukung konklusi yang yang berbeda daripada mendukung narasi itu sendiri. Atau dengan kata lain, premis-premis awal terbantahkan sehingga menghasilkan konklusi yang mengikuti alur narasi si pembantah.
Contohnya ini sering terjadi ketika sidang skripsi atau tesis mahasiswa, di mana banyak argumentasi dari mahasiswa yang berhasil dibelokkan oleh penguji dan akhirnya semua konklusi menjadi tidak ada esensinya. Yang terakhir ada the straw man, di mana fallacy yang narasinya selalu menempatkan posisi lawan sebagai posisi yang ekstrim, mengancam, atau tidak masuk akal daripada kenyataan atau fakta yang sebenarnya terjadi. Cirinya ini adalah membuat interpretasi yang salah dari argumen orang lain agar lebih mudah diserang. Biasanya ini sering terdapat pada kasus-kasus kejahatan yang sengaja ditutup-tutupi untuk melindungi kepentingan tertentu. Contohnya ini militer yang menyerang penduduk sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang dan negara X menjatuhkan bom nuklir di negara Y di kota Z. Seharusnya negara X dapat dikategorikan sebagai penjahat perang karena secara membabi buta melakukan pemboman di daerah sipil, menggunakan alasan world at war di mana negara A sebagai lawan adalah si pembuat onar, dan demi antisipasi ancaman dari pihak negara A yang mungkin muncul di kemudian hari, maka negara X dapat lolos dari logika yang seharusnya konklusi penjahat perang. Selanjutnya kita akan membahas fallacy of omission, di mana kesalahan logis informasi yang diperlukan dihilangkan. Ini sering menghasilkan argumen yang diarahkan jauh dari informasi yang hilang. Fallacy of omission ini yang pertama ada argumentum ad ignorantium. Diterjemahkan secara harfiah berarti argumen dari ketidaktahuan atau bisa disebut banding atau kurangnya bukti. Ini adalah gagasan bahwa karena orang lain tidak dapat menyangkal suatu premis atau gagasan bahwa itu pasti benar, dan kita akan mengalami kekurangan bukti kesalahan banyak ketika mencoba mendapat manajer yang lebih tua atau mengarah untuk mencoba teknologi yang baru. Mereka akan menemukan sesuatu yang tidak pernah dirancang untuk dilakukan oleh teknologi yang lebih baru atau yang tidak ada informasinya. Bagian tersulit dari mengatasi kekeliruan ini adalah bahwa beban pembuktian terletak pada orang yang membuat klaim. Jadi jika sesuatu tidak mungkin, beban ada pada mereka untuk membuktikannya, bukan pada kita. Lalu ada argumentum ad speculum, di mana juga dikenal sebagai hipotesis bertentangan dengan fakta. Kekeliruan ini mencoba membuktikan sesuatu dalam kenyataan menggunakan contoh-contoh dari dunia fantasi atau buatan. Biasanya untuk mengatasi masalah ini, kita harus dengan sopan menunjukkan bahwa berbicara tentang apa yang bisa terjadi tidak menyelesaikan masalah. Juga kita tidak tahu masalah apa yang akan kita hadapi jika keputusan kita berbeda dengan yang dibuat. Yang ketiga ada stacking the deck atau menumpuk deck, di mana nama ini berasal dari cheat dalam permainan kartu, di mana seseorang akan meletakkan kartu di deck sambil mengocok untuk menguntungkan mereka dalam permainan. Dalam kekeliruan ini, orang yang membuat argumen mengabaikan bukti atau contoh yang tidak setuju atau menyangkal kesimpulan mereka dan hanya memberikan bukti yang mendukung kasus mereka. Untuk stacking the deck ini adalah kekeliruan yang berbahaya karena tidak peduli berapa banyak bukti yang berlawanan yang kita berikan, mereka hanya akan mengatakan bahwa itu tidak masuk hitungan. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sini selain pergi pada saat ini. Yang keempat ada loaded question, di mana pertanyaan yang dimuat juga bisa disebut sebagai pertanyaan kompleks. Pertanyaan yang dimaksud adalah kata-kata sedemikian rupa untuk menyiratkan sesuatu yang belum terbukti secara logis atau diasumsikan atau juga bisa diterima sebagai premis. Ini adalah salah satu kekeliruan yang paling membuat frustasi untuk diatasi. Kita harus menunjukkan bahwa mereka membuat asumsi dalam pertanyaan yang tidak valid mengingat informasi saat ini. Ini pun mungkin berarti memanggil mereka karena menyesatkan percakapan sehingga harus dilakukan dengan bijaksana. Yang terakhir ada argumen from the negative atau argumen dari yang negatif. Mirip dengan argumentum ad ignorantium,
terkadang mereka dapat digunakan secara bergantian. Kekeliruan ini terjadi ketika seseorang menganggap sesuatu itu benar hanya karena yang sebaliknya adalah salah. Kecuali jika kita berurusan dengan opsi biner, hanya karena kita dapat menyangkal argumen lawan kita, tidak berarti bahwa argumen kita itu juga benar. Nah, untuk apa yang terjadi nanti ketika seseorang menjalankan tes atau aturan dalam berpikir, bahwa karena itu tidak diperintah dalam hal itu juga tidak mungkin menjadi masalah sehingga hasilnya itu akan dikesampingkan. Nah, untuk yang terakhir, kami dari kelompok 2 membuat pertanyaan, menurut teman-teman bagaimana cara kita mencegah terjadinya logical fallacy ini? Terima kasih. Untuk saat ini bisa dilanjutkan kembali dengan rekan saya, Nada. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ian dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.